Cindy, jadi gini, kemarin tuh saya habis renovasi rumah. Nah, bisa tuh kamu masukin jadi biaya perusahaan, agar pajaknya juga berkurang. Mohon maaf Bu sebelumnya, tapi emang bisa ya kalau kayak gitu? Tunggu. Sini aku jelasin. Jadi gini ya, walaupun ada beberapa pengeluaran yang kelihatannya dikeluarkan untuk bekerja, tapi secara fiskal tetap dianggap sebagai pengeluaran pribadi loh. Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 UU PPH yang akan saya jelaskan pada video edukasi pajak kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indah Marstia Zanuba, biasa dipanggil Indah, mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia yang saat ini sedang menempuh semester 3 dan mengambil mata kuliah PPHOP. Nah, pada video edukasi pajak kali ini, saya akan membahas mengenai non-deductible expense atau yang disingkat dengan NDE atau yang tidak dapat dijadikan biaya yang diatur dalam pasal 9 UU PPH. Nah, topik ini dibahas dengan alasan untuk memberikan pemahaman yang tepat apa yang boleh diakui secara fiskal dan juga secara komersial. Agar masyarakat tidak salah mengira lagi nih kayak percakapan sebelumnya bahwa pengeluaran pribadi merupakan biaya yang bolangkan dari penghasilan bruto. Nah, dengan pemahaman yang benar dan jelas tentu kita dapat menghindari sengketa pajak. Nah, semoga video edukasi pajak yang saya buat kali ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak ya. Sebelum lebih lanjut membahas NDE, saya akan menjelaskan mengenai tax reliefs. Nah, dari buku Tax Law, Design and Drafting oleh Victor Turoni menyebutkan bahwa tax relief atau keringanan pajak atau insentif berupa pengurangan pajak merupakan program strategi fiskal pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada berbagai sektor tertentu, mengurangi beban wajib pajak baik individu ataupun perusahaan, serta mendorong aktivitas perekonomian. Jadi intinya untuk membantu mengurangi beban pajak dari wajib pajak. Dalam menghitung pajak penghasilan terutang, terdapat dua jenis pengurang atau tax reliefs. Yang pertama, deduction, yaitu sejumlah pengurang dapat dikurangkan dari gross income atau penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Lalu deduction juga terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, deductible expense dalam pasal 6, yang kedua, non-deductible expense pada pasal 9, dan juga depreciation pada pasal 11. Nah, sedangkan tax relief yang kedua, yaitu tax offset, merupakan sejumlah pengurang yang dapat dikurangkan langsung dari pajak terutang atau tax payable, yang umumnya disebut sebagai tax credit atau kredit pajak. Namun pada video ini, saya akan hanya membahas pada deduction, khususnya non-deductible expense, seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwa non-deductible expense atau NDE secara singkat merupakan jenis biaya yang tidak bisa diakui atau dibebankan sebagai biaya pengurang. Bagi pemberi penghasilan atau kantor, berarti tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Namun bagi kita sebagai penerima penghasilan atau bagi karyawan, itu juga tidak dikenakan pajak. Lalu terdapat hal yang dikecualikan dalam NDE. Nah, dalam UHPP telah menetapkan bahwa natura atau kenikmatan dapat dijadikan sebagai biaya selama itu berkaitan dengan 3M. Lalu bagi penerima penghasilan akan dijadikan objek PPH. Namun ada beberapa hal juga yang tidak dijadikan objek PPH. Oke, selanjutnya kita akan membahas isi dari pasal 9 ayat 1 ataupun hal-hal yang tidak bisa dijadikan biaya pengurang. A. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen dan juga pembagian sisa hasil usaha koperasi. B. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan juga anggota. Yang C adalah pembentukan atau pemumpukan dana cadangan, karena pada dasarnya pemumpukan jatuhnya itu belum terrealisasi. Namun, pada pembentukan atau pemumpukan dana cadangan ini terdapat 6 hal pengecualian, yaitu sebagai berikut. D. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan juga asuransi beasiswa yang dibayar oleh WP kecuali dihitung sebagai penghasilan WP. E. Dihapus mengenai natura. F. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar kepada pemegang saham ataupun kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Contohnya, perusahaan A memberi gaji atau penghasilan kepada direkturnya tuh sebesar 1 miliar, sedangkan perusahaan lainnya biasanya memberikan penghasilannya tuh hanya sekitar 200 juta. Tentu itu kan sangat jauh dan janggal, makanya itu tidak bisa dijadikan biaya pengurang. G.
harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B, kecuali sumbangan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M, serta zakat kepada badan amil zakat atau sumbangan kegiatan wajib keagamaan yang sudah diakui di Indonesia. Aturan turunan selanjutnya adalah PP 93 tahun 2010 serta PMK nomor 254 tahun 2010. Hak pajak penghasilan sehubungan pekerjaan. Maka selain itu, yang sudah dikreditkan dapat dibiayakan. I. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi WP ataupun orang yang menjadi tanggungannya. Tentu itu tidak boleh ya. J. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, ataupun CV karena esensinya mirip seperti menggaji diri sendiri. K. Sanksi administrasi dan sanksi pidana baik bunga ataupun denda yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan. Pasal 9 ayat 2 yaitu biaya yang berhubungan dengan 3M yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan melalui amortisasi ataupun penyusutan yang diatur dalam pasal 11 atau pasal 11A. Saat ini di Indonesia, pajak masih menjadi sumber pendapatan negara yang paling besar. Maka dari itu, apa kata dunia jika kita tidak mengerti pajak dan tidak peduli pajak? Maka dari itu, mulai dari sekarang, ayolah peduli pajak dan mengerti tentang sistem perpajakan di Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sedang belajar perpajakan atau yang memang mempunyai bisnis dan juga ataupun orang tuanya yang memiliki bisnis, boleh banget nih untuk lebih memahami lagi tentang non-deductible expense dan juga deductible expense agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi dan bisa menghindari sengketa pajak loh. Karena kalau udah kena kan agaknya ribet ya, jadi mencegah lebih baik daripada menghindari. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Thank you.